Saya Debbie Deborah dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas mengenai bab 19 atau juga di awal ada tentang pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penjual sebagai kompensasi atau imbalan yang harus dibayar oleh pembeli untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga jual sebuah produk diharuskan dapat mencukupi seluruh biaya perusahaan, baik untuk biaya produksi dan juga non-produksi. Nextnya ada tentang pengertian harga transfer. Apa itu harga transfer? Harga transfer itu adalah biaya internal perusahaan yang ditetapkan untuk transaksi pertukaran barang maupun jasa antara pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai keputusan penetapan harga. Keputusan penetapan harga itu ada 3. Yang pertama itu ada cost plus pricing, atau yaitu perhitungan semua biaya-biaya langsung dan mendapatkan biaya overhead produksi sehingga menggambarkan keseluruhan dari biaya produksi. Oke, nama saya Nurdayanti. Saya akan melanjutkan tentang metode penentuan harga transfer. Itu ada 3, yaitu metode biaya, metode harga pasar, dan metode negosiasi. Kalau metode biaya itu dia lebih ke transfer yang ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditimbulkan divisi penjual, yaitu seperti melakukan produksi barang dan jasa. Kalau metode harga pasar atau bisa disebut juga dengan market best transfer price, itu biasanya di mana ini metode ini itu meminimalkan perbedaan definisi biaya. Biasanya perusahaan ini menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang dianggap objektif. Selanjutnya ada metode negosiasi ini. Kalau metode ini tuh dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan kayak gitu, sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada metode penentuan HP produksi. Itu ada 2, yaitu full costing dan variable costing. Kalau full costing itu biasa juga dikenal kayak pengambilan metode untuk menentukan harga pasar produksi yang memasukkan semua biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Kalau variable costing, dia itu lebih ke menentukan harga pokok produksi. Seperti metode biaya variabel ini tuh hanya memperhitungkan biaya produksi kayak bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode memaksimalkan laba. Kenapa sih harus ada metode memaksimalkan laba? Ini tuh bertujuan untuk sebagai tanggung jawab manajemen atau pengelola dalam menjaga kelangsungan usaha, agar kelangsungan usahanya itu meningkatkan profitabilitas gitu. Terus pusat kegiatan itu biasanya harus diperhatikan beberapa hal. Ada 3, itu ada biaya pusat, pusat pendapatan, pusat laba, sama pusat pembiayaan. Ada metode tekad pengembalian atas modal. Biasanya itu dia harga jual produksi berperan penting dalam pembelian konsumen dalam keberhasilan perusahaan ini. Kayak seperti harga yang terlalu tinggi itu bisa menurunkan minat beli, sedangkan harga yang terlalu rendah juga itu bisa mengurangi laba. Jadi harga yang tepat menjadi kunci dalam mencapai tujuan dan pencapaian perusahaan. Nah, metode tingkat pengembalian atas modal itu ada 3. Ada metode biaya konversi, metode margin kontribusi, dan metode negosiasi. Kalau metode biaya konversi itu dia itu gabungan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Kalau metode margin kontribusi itu dia menghitung selisih penjualan dan biaya variabel untuk menilai pengembalian modal serta perencanaan laba. Dan yang terakhir, metode negosiasi itu dia lebih ke bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Selanjutnya ada metode penetapan harga transfer. Itu ada 2, yaitu ada metode biaya penuh dan metode biaya penuh ditambah laba. Metode biaya penuh itu menghitung harga transfer per unit dengan cara menjumlahkan semua biaya produksi lalu membaginya dengan jumlah produk yang ditransfer. Kalau metode biaya penuh ditambah laba itu kayak menghitung harga transfer per unit dengan cara menambahkan total biaya produksi dengan laba yang diinginkan. Habis itu baru dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi.
Nah, selanjutnya di sini ada metode dan pendekatan dalam penetapan harga jual. Ada 5, yaitu ada harga pasar, biaya plus, dan negosiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh studi kasus dari materi ini. Misalkan PT Alfa Manufaktur memiliki 2 divisi, yaitu divisi A memproduksi komponen dan divisi B yang merakit produk akhir. Divisi A menjual produknya baik kepada pihak luar maupun kepada divisi B. Data biaya per unit itu, misalkan biaya bahan bakunya 20.000, tenaga kerja langsungnya 10.000, biaya overhead pabrik variabelnya itu 5.000, biaya overhead tetapnya 5.000, biaya administrasi dan pemasarannya tetap itu 3.000, dan yang terakhir biaya administrasi dan pemasaran variabelnya itu 2.000. Perusahaan menargetkan laba sebesar 25% dari total biaya dengan harga pasar eksternal sebesar 50.000 per unit. Produk produksi totalnya 10.000 unit dan sebanyak 4.000. Di sini disuruh menghitung metode full costing, harga transfer, metode variable costing, metode biaya konversi, dan metode margin kontribusi. Oke, yang pertama kita akan menghitung metode full costingnya. Jadi itu biaya full costingnya itu tinggal dijumlah aja, jadi total biaya penuh per unit dihitung dari penjumlahan seluruh komponen biaya, yaitu 20.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 ditambah 3.000 ditambah 2.000 sehingga kan totalnya 45.000. Nah, dengan target laba 25%, harga jual dihitung seperti totalnya tadi 45.000 ditambah 25% dikali 45.000. Jadi totalnya 56.250 per unit. Yang kedua, cara menghitung harga transfer. Untuk transaksi internal antara divisi, harga transfer ditentukan berdasarkan full cost ditambah laba internal sebesar 10%. Jadi totalnya 45.000 ditambah 10% dikali 45 sama dengan 49.500 per unit. Oke, selanjutnya kita akan menghitung metode variable costing. Jika hanya memperhitungkan biaya variabel, maka total biaya variabel per unit adalah 20.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000, kan totalnya 37.000. Nah, dengan markup 25%, maka harga jualnya itu kan tadi 37.000 ditambah 25% dikali 37.000. Jadi totalnya 46.250 per unit. Yang keempat, ada metode biaya konversi. Itu dia cara menghitungnya dari tenaga kerja langsung dan seluruh biaya overhead, yaitu 10.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Nah, metode ini itu digunakan untuk mengetahui efisiensi proses produksi. Yang kelima, cara menghitung metode margin kontribusi. Itu dia harga jual dikurangi biaya variabel sama dengan kan 56.250 dikurangi 37, hasilnya 19.250. Selanjutnya cara menghitung BEP, biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Itu dihitung dari 5.000 ditambah 3.000 sama dengan totalnya 8.000 per unit. Nah, dikali 10.000 unit sama dengan totalnya 80 juta. Nah, jadi BEP-nya 80 juta dibagi 19.250 sama dengan 4.156 unit. Artinya, perusahaan baru mencapai titik impasse jika berhasil menjual sekitar 4.156 unit. Sekian, terima kasih. Baik, saya Devia Zahra ini akan menjelaskan mengenai pertemuan 20, yaitu Environmental Cost Management. Yang pertama ada pengertian akuntansi biaya lingkungan. Pengertian akuntansi biaya lingkungan yaitu identifikasi, prioritisasi, kuantifikasi, atau kualifikasi, dan menyatukan biaya lingkungan ke dalam keputusan-keputusan bisnis. Biaya lingkungan juga merupakan dampak baik moneter maupun non-moneter terjadi dari aktivitas perusahaan yang berdampak pada kualitas lingkungan. Selanjutnya ada model biaya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan sebagai biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi.
Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4 diantaranya, yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, serta biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya ada pengukuran biaya lingkungan. Nah, biaya lingkungan harus dilaporkan secara terpisah sesuai dengan klasifikasi biayanya. Ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja operasional bisnis, khususnya yang berdampak pada lingkungan. Biaya lingkungan ini menurut kategori diberikan menjadi 2 hasil yang penting, di antara lain yaitu dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Yang terakhir ada pembebanan biaya lingkungan, yaitu proses atau produk penyebabnya biaya lingkungan. Produksi dapat menghasilkan limbah atau residu padat cair dan gas. Limbah ini dapat dilepas ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan. Penggunaan dan pembuangannya oleh pelanggan setelah produk dijual juga dapat merusak lingkungan. Terima kasih. Masuk ke poin bagaimana biaya lingkungan dibebankan kepada produk dan proses. Menurut Robert Artavia, seorang presiden direktur Tamus Inc., menerima hasil dari studi lingkungan terkait pemasangan sistem pengolahan limbah cair. Pabrik terbesar Thomas yang berlokasi di dekat dengan sungai membuang limbah cairnya ke sungai dalam jumlah yang lebih dari tangkat yang diizinkan oleh pihak hukum. Analisis dari Artavia adalah denda yang dapat dihindari serta biaya pembangunan dan pengoperasian dari sistem tersebut adalah input utama. Kemungkinan biaya pembersihan dan hilangnya pendapatan akibat reaksi masyarakat yang negatif belum dimasukkan karena sulit diperkirakan. Model penilaian biaya siklus hidup akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Siklus hidup bisnis adalah suatu proses pertumbuhan melalui beberapa tahap yang berurutan dan linear. Berdasarkan konsep siklus hidup perusahaan memiliki 4 tahapan, yaitu startup, growth, mature, and decline. Pada tahap awal pengembangan bisnis, perusahaan masih memperkenalkan barang-barang yang akan dijualnya, sehingga tingkat kenaikan keuntungan dan penjualan masih lamban. Pada tahap ini net income masih cenderung negatif. Selanjutnya ada 3 tahapan formal penilaian siklus, diantaranya adalah yang pertama, analisis persediaan atau inventory analysis, analisis perincian bahan baku, energi, dan pelepasan ke lingkungan dari suatu produk. Analisis dampak impact analysis, menilai pengaruh lingkungan dari beberapa desain, dan memberikan peringkat relatif atau penilaian biaya dari dampak tersebut. Analisis perbaikan improvement analysis bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan ditunjukkan oleh analisis persediaan dari dampak. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban jenis lingkungan di mana perusahaan beroperasi dengan pengaruh yang kuat terhadap jenis pelimpahan. Relatif stabil, keahlian fungsi dikhususkan untuk mendapatkan efisiensi operasional. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsional, aktivitas, dan strategi, yaitu yang pertama akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan fungsi dan aktivitas, yang kedua akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dan strategi rincian operasional. Selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses menjadi landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini berfokus kepada akuntabilitas, aktivitas, dan bukan hanya biaya. Menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individual. Di antaranya analisis penggerak atau pencarian sumber penyebab, analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menghitung isi nilai pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran kinerja aktivitas berpusat kepada 3, yaitu efisiensi, yaitu berfokus kepada hubungan input dengan output aktivitas. Kualitas mengacu kepada aktivitas yang dilakukan secara benar saat pertama kali dikerjakan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas merupakan hal yang penting. Ukuran kinerja aktivitas. Sekian, terima kasih.